إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alama Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas atau kita selesaikan berkaitan dengan fikih wanita mustahadah. Ya, ini wanita mustahadah nanti punya hukum-hukum khusus berkaitan dengan bersucinya. Jangan disamakan dengan wanita mustahadah adalah daimul hadas yang lain. Saya salisul baul dan salisul madhi, salisul wadi. Ya. Nanti apa yang menjadi kewajiban wanita mustahadah juga menjadi kewajiban daimul hadas yang lain. Kemudian sudah kita bahas pula apa itu nifas, kemudian waktu minimal, ya, rentang waktu keluarnya darah nifas, kemudian umumnya juga maksimalnya. Maka dengan demikian kita sudah selesai pembahasan fikih toharoh, ya. Sudah selesai pembahasan fikih toharoh, ya, di kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai bab baru atau kitab baru, pembahasan baru, yaitu kitab solat. Yang setelah sudah selesai semuanya, kita masuk yaitu fikih solat. Dan ini fikih solat sudah diantara bisa kita katakan yang terpanjang pembahasannya. Tentang fikih solat ini sangat panjang dibandingkan bab-bab yang lain. Ya, nanti kita bisa lihat, ya, banyaknya pembahasan-pembahasan dalam fikih solat. Nah, kitab solat, ya. Ini secara bahasa atau kata solat sendiri ini isim masdar dari sholla yusolli. Sholah dari fi'il apa? Sholla yusolli, isim masdar nih. Ini adalah isim masdar. Ismu masdar dari sholla yusolli. Nah, karena kalau masdarnya apa? Tasliyatan, ya. Aslinya apa? Tasliyatan. Masdarnya tasliyatan. Nah, isim masdarnya solatan. Shola yusolli tasliyatan, ya. Seperti, ya. Kemudian isim masdarnya solatan. Kemudian secara bahasa solat adalah ini lughatan. Secara bahasa salat adalah yaitu ad-du'a bil khair. Ad-du'a bil khair. Doa kebaikan. Ya, bisa dilihat di surat At-Taubah 103, Allah berfirman, "Wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum." Ya. Maksudnya adalah ud'ullaha lahum bil maghfirah. Jadi sholatlah itu maksudnya doakanlah. Ya. Jadi sholat yusolli itu secara bahasa itu doa. Doakan kebaikan. Ya. Jadi ud'ullaha lahum bil maghfirah. Sholli 'alaihim maksudnya bukan sholatlah, tapi berdoalah, karena sholat secara bahasa apa? Doa kebaikan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah ini lughatan. Kemudian sekarang istilahan.
istilahan. Ya. Ini biasa didefinisikan aqwalun wa af'alun. Aqwalun wa af'alun makhsusatun. Makhsusatun taftatihu bitakbiri wa tahtatimu bitaslim. Ya. Secara istilah itu apa sholat? Yaitu perkataan-perkataan, ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang dia khusus kemudian dibuka dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar, wa takhtatimu dan ditutup dengan salam, taslim dengan salam assalamualaikum warahmatullahi. Sebagian ada mengatakan ibadah, ya, ibadah berupa ya, bisa kata ibadatu min aqwalin wa af'alin, ya, bisa kita tambahkan ibadah. Dan sholat ini, ya, sholat adalah bagian dari rukun Islam, ya. Sholat adalah bagian dari rukun Islam, dan ini adalah rukun Islam yang paling afdol setelah dua kalimat syahadat, ya. Kemudian setelah itu baru puasa, haji, kemudian zakat. Jadi ini, dan sholat juga amalan badan yang paling afdol. Ya, amalan badan kan banyak. Yang paling afdal adalah sholat. Ya. Kemudian fardunya adalah fardu sholat, ya, fardunya itu yang paling afdal daripada fardu-fardu yang lain. Ya. Daripada fardu-fardu lain. Misalnya ada puasa fardu, ada zakat, ada yang wajib, itu zakat sedekah wajib, ada yang sunnah misalnya seperti itu. Maka fardunya yang paling afdal ya fardu sholat yang fardu. Demikian pula sunnahnya itu adalah sunnah yang paling afdal daripada yang lain. Ada puasa sunnah, ya kan? Ada apa yang lainnya yang sunnah. Maka lebih afdal sholat sunnah. Maka ini diantara keutamaan apa? Sholat. Jadi sholat ini memang dia paling agung, ya, ibadah badan paling agung. Kenapa di pembahasan fikih didahului dengan toharoh tidak dengan sholat? Karena toharoh merupakan apa? Syarat sah sholat, maka dibahas terlebih dahulu. Sebenarnya telah kita lakukan, kita telah pelajari itu fikih toharoh sudah selesai. Sekarang ini sudah masuk ke fikih sholat. Maka toharoh dipelajari terlebih dahulu agar apa? Agar itu nanti sebelum sholat melakukan toharoh dulu, ya, sehingga nanti bisa mengetahui hukum-hukumnya. Baik, kemudian tadi disebutkan sholat ini adalah ibadah badan yang paling utama, ibadah badan, sehingga keluar dari ini ibadah hati. Jadi ibadah itu ada ibadah badan, ada ibadah hati, ya. Ini al ibadah ada yang ibadah badan, ada al-qalb hati. Nah, di sini disebutkan ibadah badan yang paling utama adalah ibadah hati. Ibadah badan yang paling utama adalah ibadah sholat. Nah, beda dengan ibadah hati. Masih keluar dari ini adalah ibadah hati, ya, yaitu ibadah hati misalnya iman, kemudian tafakur, ya, tawakal, sabar, cinta Nabi SAW. Di Busra Kalim disebutkan fahiyya, maka ibadah batin ini afdhalu min ibadatil badan. Nah, di sini disebutkan ibadah hati lebih afdal daripada ibadah badan. Makanya tadi sholat adalah ibadah badan yang paling utama.
Nah, sehingga tidak mencakup ibadah hati, karena kalau ibadah hati lebih afdal daripada ibadah badan ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, sholat ini disyariatkan di malam Isra ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj, dan tanpa ada perantara ya. Ya, tanpa ada perantara, di waktu yang utama, keadaan yang utama atau mulia. Jadi khusus pensyariatan apa? Sholat ya, tanpa ada perantara. Dan sholat fardu itu yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim mukallaf, sebagaimana kita ketahui ada 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya. Yang tadi disyaratkan apa? Di peristiwa Isra Mi'raj. Ya, awalnya Allah SWT mewajibkan Nabi SAW dan seluruh kaum muslimin, yaitu berapa? 50 sholat. Ya, awalnya seperti itu, 50 sholat dalam sehari semalam. Kemudian diringankan, Allah SWT meringankan sampai mencapai 5 sholat saja yang sudah ada sekarang ini. Dan ini adalah 5 itu dalam hal yaitu pelaksanaan dan perbuatannya, tapi dari si pahala 50. Jadi tetap mendapatkan pahala 50 sholat, 50 kali sholat. Meskipun secara perbuatan berapa? 5 kali saja. Ini kenikmatan atau karunia dari Allah SWT. Di hadis Isra dan Mi'raj yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah SAW qol furija an saqfi baiti wa ana bimakata fanazala Jibrilu summa akhadha biyadi wa urija bi ila sama atau araja bi ila sama fa faradallahu ala ummati khamsina sholatan faraja'tu rabbi faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yabtulu alqol ladayya. Disebutkan pada satu ketika ya, atap rumah Nabi SAW ada celahnya terbuka. Nah, pada saat itu Nabi SAW ada di Mekah. Kemudian turunlah malaikat Jibril, kemudian menggandeng tangan Nabi SAW dibawa ke langit. Kemudian Allah SWT mewajibkan, yaitu pada umat Nabi SAW 50 kali sholat. Kemudian Nabi SAW kembali ya, menemui Allah SWT untuk meminta keringanan. Kemudian dikatakan ya khamsun wa hiya khamsuna, 5 tapi 50. Di Al-Hadiyah Al-Mardiyah disebutkan yang benar peristiwa Isra itu ya, terjadi sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, yaitu 18 bulan sebelumnya. 18 bulan berarti 1 tahun setengah ya. Jadi sebelum hijrah ke Madinah itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Berapa lama sebelum hijrah? 18 bulan. Ya, 18 bulan sebelum hijrah, yaitu Nabi SAW dimi'rajkan. Dan banyak keterangan di Al-Quran ataupun di hadis-hadis berkenaan dengan disyariatkannya yaitu sholat ya, dan difardukannya sholat. Di antaranya bisa kita lihat di Ar-Rum 17-18 Allah berfirman, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun
walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyaw wa hina tuzhirun. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksud dengan hina tumsun yaitu salat maghrib dan isya. Tadi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Yang dimaksud dengan hina tumsun yaitu salat maghrib dan salat isya. Kemudian hina tusbihun yaitu salat fajar. Kemudian wa asyiya, jadi disebutkan walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya. Asyiya maksudnya salat asar. Wa hina tuzhirun salat zuhur ya, di surat Ar-Rum 17 dan 18. Ya, kemudian firman Allah SWT di An-Nisa 103 yaitu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya. Sesungguhnya salat itu yaitu muhattamatan ya. Ya. Yaitu dia kitaban itu disebutnya adalah muhattamatan, dia wajib mauqutatan, ada waktunya. Jadi salat wajib bagi orang-orang beriman yaitu dengan waktu yang telah ditentukan, punya waktu tersendiri. Maka disebutkan di sini inna sholata kanat 'alal mu'minina. An-Nisa 103. Kemudian ayat-ayat lain ya seperti misalnya aqimus shalah, dirikan dengan shalah. Itu dalil-dalil tentang disyariatkannya sholat, yaitu dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari sunnah nabawiyah as-sahihah, yaitu hadis Isra tadi, hadis Isra Mi'raj tadi ya. Itu merupakan salah satu dalilnya. Kemudian ada hadis yang lain, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada seorang Arabi, Arab Badui, yang dia menanyakan ya berkaitan dengan kewajibannya ibadah sholat yang wajib. Ini ada orang Arab Badui bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat yang wajib apa saja. Nah, tanya. Maka Nabi bagaimana jawab? Khamsu sholawatin fil yaum walailah. Ya, 5 kali sholat dalam sehari semalam. Ya. Orang Badunya tanya lagi, hal alanya ghairuha, apakah ada kewajiban yang lain selain sholat 5 waktu? Artinya adakah sholat lain yang wajib selain yang 5 ini? Maka Nabi SAW jawab la illa an tatawwa. Tidak, kecuali kalau engkau ingin yang sunnah, sholat sunnah, maka banyak ya, banyak. Ya, dan tadi sudah kita sebutkan sholat adalah ibadah badan yang paling afdol. Karena Nabi SAW pernah ditanya seorang tentang amalan yang paling afdol, maka beliau menjawab as-sholah. Dan ditanya lagi summamah, qala summa sholah, qala summamah, qala as-sholah, sampai 3 kali riwayat Ibnu Hibban. Dan di Bukhari Muslim juga disebutkan bahwasanya 2 sholat itu yang dilakukan oleh seorang muslim maka bisa menjadi penggugur dosa-dosa di antara keduanya ya. Dari sholat zuhur, sholat asar. Jadi dia melakukan sholat zuhur dan melakukan sholat asar, maka di antara sholat zuhur dan sholat asar itu ada dosa-dosa bisa digugurkan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzalika mislu sholawat al-khams yamhullahu biha al-khotoya. Nah, tersebut yaitu seperti sholat 5 waktu yang Allah menghapus dengannya kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Kemudian hadis Utsman radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atamal wudu'a kama amarahullahu ta'ala fa sholawatul maktubatu
kafaratun lima bainahunna. Barang siapa menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan, kemudian sholat al-maktubah, sholat fardu, maka fasolawatu al-maktubatu kafaratun lima bainahunna. Barang siapa wudu, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan, maka sholat yang fardu menjadi yaitu penggugur dosa-dosa di antara sholat-sholat tersebut, ya. Dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, di sela-sela antara dua sholat tadi bisa menggugurkan dosa-dosa. Sebagaimana kalau meremehkan sholat, menunda sholat, meninggalkan sholat, ini kalau terus-menerus bisa mengantarkan pada kekufuran, ya. Bisa jadi meninggalkan sholat bisa mengantarkan pada kekufuran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tatruki as-sholata muta'amidan fa innahu man taraka as-sholata muta'amidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi wa rasulih. Ya. Ini larangan untuk apa? Meninggalkan sholat secara sengaja. Kemudian dalil yang lain yang sudah sering kita dengar, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wal hajj was shaum ramadan. Nah, ini juga dalil-dalil tentang yaitu disyariatkannya salat. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.